Apa yang membuat ayah Eki, Ibtu Rudiana, belum juga muncul ke publik? Apalagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melaporkannya ke Bareskrim. Kita ulas bersama pengamat kepolisian dari ASS Bambang Rukminto. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi, Yonta. Ya, Pak Bambang, jadi menurut Anda apa sebetulnya yang membuat Ibtu Rudiana belum juga muncul seakan seakan menghindari perkembangan begitu kasus Vina dan Eki? Ya, satu sisi kita berprasangka baik dulu ya. Mungkin itu Rudiana ingin melihat situasi lebih kondusif lebih dulu seperti itu. Tetapi sebagai anggota kepolisian tentu diharapkan segera muncul dan memberikan keterangan kepada publik gitu. Jangan sampai dipaksa lebih dulu dengan adanya laporan-laporan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini adalah korban yang merasa dilaporkan dan ternyata tidak benar gitu. Harapannya selain itu pihak kepolisian juga segera mencari keterangan terkait dengan Ibtu Rudiana ini. Saya sih berharap sampai sekarang Ibtu Rudiana masih berada di Cirebon, tidak kemana-mana gitu. Makanya dalam waktu dekat ini pihak Ibtu Rudiana maupun Polres Cirebon sebagai instansi beliau bertugas itu segera membawa Ibtu Rudiana untuk ke publik seperti itu. Ya, Pak Bambang, artinya kalaupun memang menunggu situasi kondusif, harusnya jangan sampai ada semacam harus didorong dulu dengan adanya pelaporan-pelaporan. Nah, Pak Bambang, bagaimana Anda melihat soal adanya dugaan ataupun juga spekulasi soal Ibtu Rudiana ini diduganya menutupi kasus lain? Apa dasarnya jika memang demikian? Ya, pasti asumsi itu akan muncul di masyarakat karena sejak awal kasus ini berjalan, ini memang banyak kejanggalan-kejanggalan gitu. Sebagai sebuah peristiwa pembunuhan, penyelidikan itu harusnya melalui laporan tipe A dulu. Jadi pihak kepolisian lah yang menemukan adanya peristiwa itu. Tetapi faktanya kan penyelidikan itu diawali dari laporan model B yang dilaporkan oleh orang tua korban, dalam hal ini Ibtu Rudiana. Menjadi lebih janggal lagi ketika Ibtu Rudiana ini juga terlibat dalam melakukan penyelidikan yang kemudian ada unsur subjektivitas yang menjauh dari upaya profesionalisme kepolisian seperti itu. Artinya bisa dikatakan prosesnya dalam pengusutan kasus ini pun juga sejak awal bisa dikatakan janggal ya Pak ya. Jadi kalau menurut Pak Bambang, apakah Ibtu Rudiana ini artinya menjadi salah satu saksi kunci untuk mengungkap dugaan kejanggalan dari proses penyidikan kasus Vina dan Eki? Benar, informasi awal itu dimulai dari Ibtu Rudiana ini. Dari yang sebelumnya adalah kecelakaan tunggal, kemudian terkait dengan dugaan adanya peristiwa pembunuhan, ini Ibtu Rudiana ini yang melaporkan. Makanya tadi yang saya sampaikan ada laporan model B yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana. Tentu Ibtu Rudiana ini adalah pihak yang sangat vital, memberikan keterangan-keterangan di awal seperti itu. Dari mana dia memperoleh bukti-bukti sehingga melaporkan 11 orang tersebut. Kalau kemudian saksinya siapa, bagaimana peristiwanya, itu tentu harus diselidiki dan ditelusuri lebih mendalam seperti itu. Pak Bambang, kalau kita runut ke belakang Pak, ada dugaan juga Ibtu Rudiana ini ikut dalam proses penyidikan. Padahal bisa dikatakan itu bukan tugasnya. Nah ini apakah bisa dikatakan sebagai pelanggaran atau seperti apa Pak Bambang? Ya, tentu tidak etis ya seorang korban dilibatkan dalam sebuah penyelidikan. Tentu akibatnya adalah muncul subjektivitas, sehingga ada bias dalam upaya penyelidikan itu yang seharusnya lebih objektif dan harus dibuktikan secara ilmiah juga itu. Hanya saja kemarin kan di Propam Mabes Polri sudah menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran di situ. Ini yang membuat janggal gitu. Makanya dan terbukti kejanggalan itu dengan Peggy Setiawan yang dibebaskan di pra peradilan gitu seperti itu. Makanya ini harus ada
upaya ulang untuk melakukan penyelidikan seperti itu. Pak Bambang, sebelumnya pernah ada tidak sih Pak kasus yang sudah lama diputus pengadilan setelah bertahun-tahun kemudian menguak kembali sampai akhirnya terpidananya ini ternyata dinyatakan tidak bersalah? Ya, banyak ya kasus-kasus yang seperti itu. 13 tahun yang lalu misalnya ada kasus di Jombang, Kemat sama David itu, yang ternyata pembunuhnya adalah Rian seperti itu. Kemudian kasus pengamen Cipulir yang melaporkan kasus pembunuhan, kemudian disangka mereka lah yang melakukan pembunuhan. Ini tentu hal-hal yang harusnya dievaluasi. Kepolisian selama ini cenderung membawa persoalan subjektif itu menjadi persoalan organisasi. Dalam konteks kasus Mina Cirebon ini saya melihatnya seperti itu. Ini kan ada subjektivitas oknum, ada subjektivitas kelompok, tapi sampai sekarang mengapa kasus ini bergulir lama dan berputar-putar tidak tuntas karena kasus yang seharusnya dilokalisir menjadi kasus persoalan-persoalan yang kecil ini dibawa menjadi persoalan organisasi begitu. Artinya sebetulnya apa sih Pak kesulitan polisi dalam mengusut kasus ini? Harusnya polisi bisa mulai dari mana nih untuk bisa memperjelas begitu terang benderang soal kasus terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki? Kalau polisi ini benar-benar profesional, melakukannya itu secara objektif, tidak bias dengan kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan oknum, kepentingan kelompok maupun kepentingan-kepentingan lain, tentu kasus ini bisa segera tuntas. Sampai sekarang kita melihat, masyarakat melihat bagaimana pengusutan kasus ini kan berputar-putar terus. Dari kesaksian yang kemudian dicabut, kemudian ada saksi yang tidak bisa dihadirkan oleh kepolisian di sidang kemarin, kemudian ada pra-peradilan yang menerima gugatan dari tersangka. Hal-hal seperti itu kan menambah carut-marut ini. Harusnya memang kepolisian ini benar-benar bisa bergerak secara objektif gitu. Tapi kita melihat yang dilakukan oleh Polres Cirebon, Polda Jawa Barat ini yang saat ini mengulang lagi kesalahan 2016 yang lalu. Dan itu pun juga ditutupi oleh Dispropam maupun Masidik gitu. Karena kemarin ada audit investigasi yang ternyata juga terkonfirmasi dengan diterimanya pra-peradilan Peggy Setiawan seperti itu. Makanya ini harapannya sih Barreskrim turun tangan sendiri dan Kapolri benar-benar melakukan pengawasan ya pada penyelidik di lapangan, terutama pada Barreskrim, agar kasus ini bisa dituntaskan. Karena kalau tidak, reputasi kepolisian lah yang akan jadi korban seperti itu. Ya, artinya harus ada asistensi benar-benar dari Barreskrim Polri karena tadi dikhawatirkan adanya tidak objektif ataupun juga bias begitu. Tentu yang juga diharapkan adalah kemunculan dari ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana untuk memperjelas tentunya bagaimana kesaksian. Karena tadi seperti Pak Bambang bilang soal Ibtu Rudiana menjadi saksi kunci untuk bisa membuka secara jelas bagaimana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ASN sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Selamat sehat Pak.